Halo kalian Mita, kembali lagi di podcast KMB Dalam Mita. Sebelumnya perkenalkan aku Catherine dari Prodi Manajemen dan teman saya Cynthia dari Prodi Manajemen. Kali ini kita mengundang Ko Arya sebagai Ketua KMB Mita 16 untuk ngobrol-ngobrol santai aja nih. Kalian Mita pasti udah pernah lihat video dari Ko Arya di podcast sebelumnya. Nah kali ini sebelumnya jadi MV, sekarang Ko Arya akan jadi bintang tamu kita kali ini. Nah, oke, boleh Anjay, dipersilahkan Korea masuk frame. asik. Hei. Tidak ada, tidak ada apa ya? Tidak ada cocok buat jadi ketua ya, kayak gini. Nggak apa-apa kok, sudah terlewati masa-masa itu. Bentar Ah, lagi masih kita, saya masih ketua, enak iya aja tapi lu. kan bentar lagi ganti ke pemilihan, kepengurusan. Ya cepet-cepet ya. Pengen banget cepet-cepet kok. Iya, soalnya nggak jadi. Ini di record. Ya udah, nanti aja di belakang kamera gitu kan. Gimana Siap. nih kok kabarnya kok? Sebenarnya tidak baik-baik saja karena pusing mikirin laporan yang belum selesai. Laporan setiap minggu belum selesai, laporan satu full magang itu juga belum selesai, belum Waduh. ngurusin KMB juga, belum ngurusin souvenir atau oleh-oleh buat anak KMB. Bismillah. Aduh. Makanya saya mah dibocorin aja di sini. Kalau pas Boleh. rapat terakhir, rapat evaluasi, ya tergantung Anda datang atau enggak. Kalau datang dapet, nggak datang ya udah nggak dapet, itu aja. Hmm. Harusnya dateng sih kok. Apalagi anak-anak KMB nih kok bilang hadiah kayak pada mau gitu kan. Iya. Kok nggak mau, kok nggak mau bilang, tapi ini kan record ya, tapi ya sudahlah. Soalnya ini kan pasti nanti ditonton juga ya kalau itu di YouTube kan di post. Betul. Hmm. Oke. Tadi Jadi Clara saya bilang kenapa tuh? salah ngomong ya, salah ngomong sebenarnya saya ya. Tadi Clara bilang Lanjut. magang, terus magang di mana tuh? Kok? Magang di Bali. Hmm. Terus sebenarnya kesibukannya? sebenarnya melarikan diri aja, kayak bosen banget di Jakarta Oh. gitu kan. Jadi kayaknya Bali enak gitu, tapi Hmm. awalnya mau ke Singapura, terus melihat biayanya tidak mencukupi. Ke Bali aja. Kayak ya udahlah, Bali udah paling jauh gitu. Berarti di Bali terbilang enak gak kok? Sendiri mah nggak enak kalau sendiri, Hmm. tapi untungnya eh, teman kos itu enak-enak lah. Dan untungnya saya paling kecil. Biasanya di KMB saya sebagai ketua, saya mengayomi, saya merangkul. Di sini tidak. Saya enak, saya paling kecil. Jadi saya yang dirangkul, saya yang dijajanin. Hmm. Kayak kayaknya gak usah balik gimana? Jangan dong kok, nanti kangen kita nih semua. Masa sih? Makanannya di sana enak gak kok? Yang pasti ada yang nggak enak, ada yang enak lah pasti. Yang tapi kebanyakan enak karena Bali itu rempah-rempahnya kuat, bumbunya tuh kuat dan cocok aja karena Koko juga cocok, lidahnya tuh yang kayak kari dan sebagainya. Bumbu kuning, bumbu Bali itu kan kuat-kuat tuh bumbunya, rasanya jadi ada gitu. Apalagi babi guling. Nah, Banyak lah. mantap tuh. Kos. Perbabi-babian banyak di sini. Ya, Anda mau babi apa aja? Terus Dan Koko, fun kenapa fact, tuh? fun Fun fact-nya fact, kenapa tuh? di hotel yang gue magang, kan gue di section di bagian bacer, yang itu kayak tempat sebelum diolah, jadi yang bahan yang mentah lah. Mm-mm. Nah, itu waktu datang pork belly, itu kan pork belly itu samcan lah kita bilangnya. Nah, skinnya itu dibuang atau bilangnya di trimming, jadi nggak dipakai di hotel.
Hmm. Sedangkan kita dari Jakarta mau ke Bali nyobain skin babi. Oh, Yang kayak betul. Iya. dan di hotel gue dibuang, masih dalam artian nggak dipakai di makanan menunya kayak Sedih dan gitu itu ya, Kor. bukan sedih, kayak sayang aja. Dan banyak Hmm. perebutan di situ, kayak ada pokoknya ada kalau ada pork belly kayak oke, itu kan lumayan lah, hampir 3 kilo pork belly-nya atau berapa kilo, ya itu kita bagi lah. Nah, masing-masing kayak yang staff ini bawa pulang berapa gram, staff ini bawa pulang berapa gram gitu. Banyak kayak eh, ikan snapper bahasa Inggrisnya, atau enggak kakap merah, itu kan lumayan mahal. Udang, cumi, terus wah banyak lah saya nyobain makanan. Nah itu enak ya, kerja di hotel dan di host bar, tidak di manajemen. Sama kerja di sana ada kayak Tapi yang enggak horor-horor banget, karena yang ngerasain tuh gue sendiri waktu sebelum nyepi itu. Ada ogo-ogo. Ogo-ogo tuh kayak makhluk lah, makhluk yang dibuat gede gitu. Nah, di hotel tuh ada satu ogo-ogo. Tingginya paling 3 meter lah. Cuma 3 meter gitu. Nah, ditaruh tuh di basement, tempat parkiran, terus di pojokan. Karena gue kepo, nih kayak baru pertama kali lah lihat ogo-ogo gitu kan. Secara dekat gitu, walaupun yang gak gede-gede banget. Ketika ngeliat, natap, kayak ditatap balik, terus badan tuh langsung merinding. Oke, makasih, kita pulang. Yang kayak, dan pasti, dan emang pasti, ogo-ogo itu emang udah pasti. Karena didirikan seserahan Hmm. kepada orang Bali gitu kan. Jadi kayak pasti ada yang ada di situ gitu. Dan tapi ya ketika itu udah nggak berani, kayak walaupun ada di, masih ada sekarang di basement, di pojok gitu kan. Kayak udahlah, kayak setiap ke basement tuh kalau itu menghindari ogo-ogonya tuh. Dan selebihnya sih kalau dibilang aman-aman aja sih selama di Bali, karena saya curang. Dalam artian saya Oh. dibekali dengan, jadi di rumah Koko tuh ada relik Buddha di altarnya. Nah, sebenarnya relik Buddhanya nggak dibawa ke Bali gitu kan, karena satu takut hilang gitu kan. Kalau hilang, hmm, stres. Soalnya relik Buddha tuh ya kecil lah, batu batu kerikil dah, kayak gitu. Cuman diambil, dalam artian diambil aura-auranya aja gitu. Jadi kayak ditaruh di tas, makanya hampir di Bali itu nggak pernah dikeluarin. Pokoknya ya udah ditaruh, ada tempat gitu kotak kecil, ya udah. Jadi kayak kemana-mana pun merasa aman. Tuh, itulah curangnya saya. Dan saya juga udah diwanti-wanti kan, di Bali itu auranya tuh sangat berbeda dengan di Pulau Jawa. Dia lebih sakral. Bahkan ada di di sana juga percaya adalah kayak eh, orang yang mau pindah ke Bali itu bukan dia yang menentukan, oh gue mau pindah ke Bali nih, nyaman atau enggak, tergantung orangnya. Enggak. Sebenarnya di sini di Bali orang-orang percaya Pulau Bali lah yang memfilter mana nih orang-orang yang cocok tinggal di Bali gitu. Kayak cuman 2 tahun 3 tahun udah kayak banyak masalah dan sebagainya, ya udah Anda emang nggak cocok tinggal di Bali begitu. Hmm. Dan apakah saya akan kerja di Bali lagi atau gimana kan nggak tahu. Berarti Koko itu ada ini gak sih kayak bisa ngeliat langsung atau gimana gitu? Kayak punya keturunan gitu buat kayak melihat mata batin. Kalau dibilang keturunan, wah sangat keturunan ya. My father itu bisa ngelihat dari kecil, yang bahkan kayak kakek, kalau kalau itu kan papanya.
bapak, kalau gitu kan kakekku, kayak koko lah. Itu Mm-mm. bahkan kayak pernah suatu ketika bapak koko tuh karena dulu udah mandinya di kali, di sungai lah, bilang ya, di kali, dan selalu itu sore maghrib, sebelum maghrib lah, udah mau maghrib. Dan di situ selalu cerita lucunya adalah ada nenek-nenek. Nenek-nenek tuh yang kayak lagi nyuci baju gitu kan sore-sore. Dan papaku ngelihat, karena papaku kan mandi sendiri lah. Masa mandi beramai-ramai gitu kan. Ya, melihat dan diajak ngobrol gitu. Dek, ngapain? Mandi. Oh iya, udah maghrib, buruan gitu. Nah, suatu ketika, seminggu tuh, mungkin hampir seminggu, terus tiba-tiba kakekku bilang kayak eh, ke papaku kayak, dan papaku ya kita sebut aja nama panggilannya ya kan, King, karena papaku dipanggil Aking, keren kan, Aking, Aking sebuah raja yang keren bapakku Betul, ya. betul. Loh, ya terus kayak setelah diituin ternyata ditanya lah, eh, jangan mandi eh, sore-sore di kali, soalnya ada yang baru meninggal beberapa hari yang lalu lah. Siapa si nenek ini, yang ini nih. Oh, kok tadi ada di kali, dan ngajakin ke rumah, diajakin makan malam gitu kan. Wah, untung aja lu nggak mau, atau nggak nolak. Kalau nggak, ya udah, yang udah hilang bapak saya dan saya tidak lahir. Jadi untunglah bapak saya tidak ikut. Kalau tidak, saya tidak lahir. Banyak lah cerita-cerita juga itu. Berarti emang keturunan banget nih ya. Berarti kalau gitu Koko sebelum magang pun pasti ada kejadian-kejadian juga dong kok. Banyak sih, banyak. Tapi karena pokoknya yang dalam diri Koko yang kayak kayaknya gak deh untuk melihat ya, Mm-mm. tapi kayaknya suatu saat akan butuh juga gitu, kayak oh suatu saat akan butuh, dan apakah butuh gitu, pokoknya masih bimbang lah gitu kan. Dan kalau dibilang ngerasain, eh, punya, bukan ngerasain, lebih tepatnya Koko bisa rasain bagian mana yang sakit. Contoh, eh, waktu kakinya kesleo gitu kan. Koko dari Bali, sedangkan contoh kamu lah Kat, yang kesleo lah. Contoh di lutut sebelah kanan dan sebagainya. Nah, dari sini, dari walaupun Koko nggak dikasih tahu nih, kok aku kesleo, oke. Terus Koko bisa ngerasain di kesleonya tuh di bagian mana. Oh, ternyata setelah Koko ngeliat, oh ternyata kesleonya di lutut kanan. Terus Koko tanya, bener nggak? Oh bener. Dan pernah kejadian, itu waktu SMA, lagi MPLS, waktu itu jadi panitia. Nah, Koko nggak tahu ada peserta yang lagi sakit lah. Dia di UKS. Nah, Koko emang mau ke UKS. Mau ngapain waktu itu lupa, mau ke UKS ngambil sesuatu. Terus pas buka pintu UKS, itu dia lagi mimisan, terus ada guru wakil kepala sekolah di situ yang lagi nanganin. Terus Koko masuk, Koko mual, Koko muntah-muntah. Yang kayak Koko yang ditanya, Arya, kamu kenapa? Oh enggak bu, enggak apa-apa bu, enggak apa-apa. Jadi kayak energinya tuh terlalu kuat yang kayak Koko nggak bisa, yang tiba-tiba kaget aja, kayak tiba-tiba dikasih energi yang negatif terlalu banyak kayak gitu. Bahkan pernah cerita lucu, Koko lagi jalan, dan Koko IPA 1, terus ada IPA 2 lah di SMA Koko. Cuma 2 IPA. Nah, Koko mau main nih ke kelas IPA 2. Di IPA 2 itu ada satu cewek yang lagi sakit vertigo. Koko lewat doang. Terus gue mual gitu kan, kayak sabar, sabar, ada yang sakit nih. Jadi kayak, nah tapi itu yang mungkin waktu SMA. Jadi yang belum belum bisa
apa ya, dalam artian belum bisa mengontrol aja. Sekarang sih udah kayak belum mau sakit atau enggak ya, dalam diri gue menolak untuk ditransfer energi negatifnya. Bahkan yang kocak adalah eh, waktu itu kelas 3 lagi upacara. Upacara selesai. Ya biasalah, selesai itu pasti ada pengumuman dari guru-guru atau apalah. Karena saya orang yang bandel ya, kayak wah bodo amat udah pengumuman, pokoknya udah selesai lah, mau ke UKS, mau numpang duduk. Karena UKS itu sampingnya ada sekretariat OSIS, sedangkan dulu koko OSIS kan. Jadi kayak duduklah di sekretariat OSIS gitu. Ntar kalau udah pelajaran udah mau mulai baru balik. Nah, baru mau nyampe pintu, terus koko ditarik. Ya, 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 ya kenapa? Ada yang kesurupan. Sabar, sabar. Saya tahu. Masalahnya ya, kayak gini, kayak Koko sering cerita ke teman-teman Koko kalau gini gini gini, keluarga Koko gini gini. Tapi kan gue nggak bisa ya kalau kesurupan ya. Ya kan siapa Yang kayak tahu gitu kok. ya nggak gitu juga, kayak tiba-tiba kesurupan. Arya, Arya, tolongin dong. Maaf, saya nggak sekuat itu, saya nggak sesakti itu, gitu kan. Udahlah, ya karena yang kesurupan temen Koko juga gitu kan, kayak Hmm. ya mau mau gue bantu lah. Permasalahan juga nggak enaknya adalah cewek, dalam artian Hmm. di situ banyak orang, banyak guru, gitu kan, ada guru BK, wakil kepala sekolah, kayak guru-guru pada datang, yang kayak kan, dan cewek kalau mau apa, mau menangani orang kesurupan sih kok tahu gimana caranya, tapi kan nggak sakti lah intinya, tahu doang. Jadi kayak udahlah, telepon aja, telepon bapak, bapak ada yang kesurupan, ya, oh iya, foto aja mukanya, bener. Itu kocaknya adalah itu dia lagi nangis kan, kesurupan ya, kan biasa lah kesurupan nangis gitu kan, itu gue foto cekrek, dan mukanya itu sangat aib ya, dan itu digunakan kesebar gitu kan, kayak ini loh waktu lu kesurupan gitu. Aduh, parah banget sih. Tapi itu kayaknya kalau aku yang jadi kesurupan malu sih kok. Gak apa-apa, pengalaman. Iya. Maksudnya ketika difoto, oh terus gak lama ya udah nggak kesurupan, kayak hmm, bapak gue sakti. Dan tapi sebelum telepon tuh ya Koko berusaha untuk mencoba-coba lah, ternyata yang tidak kuat. Dalam artian, pasti ketika berdekatan dengan yang kesurupan itu, energi Koko ambil, dan jadi ya dibilang lemes, lemes, tidak nafsu makan, gitu kayak Arya, inget banget itu pelajaran pertama, pelajaran kedua, 3 sampai ke 4 lah sebelum istirahat, kayak anjir lemes banget, gue mau makan, gitu kan. Bisa nggak sih gue ke kantin makan dulu nih. Kalau gua mau ngeles dalam artian, Pak, boleh makan nggak? Kenapa? Sakit? Enggak sih, nggak sakit. Tapi habis anin kesurupan gitu kan. Nanganin kesurupan. Kan aneh ya. Ya kayak gurunya juga nggak percaya. Dan fun fact, itu murid dibacain agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, kagak ngaruh, kagak mempan. Yang bahkan dipencet-pencet, dikasih minyak kayu putih, kayak kagak mempan. Yang kayak Terus gimana tuh? cuma emang ada satu mantra, dan kalau ditanya mantranya apa jangan tanya saya juga lupa. Dan saya juga walaupun udah dikasih tahu, kayak saya juga lupa mantranya apa. Yang gue tahu, yang gue dikasih tahu dan masih ingat adalah ketika ada yang kesurupan, kalau emang nggak berani dalam artian kayak gitu, lebih baik benar-benar ngejauh dari kesurupannya, dari orangnya lah, daripada jangan yang nontonin gitu. Itu pertama. Kalau emang enggak, kayak ya udah, kayak itu temen lu. Contoh nih, kalian lagi berdua jalan ke mall, terus tiba-tiba teman kalian serupan. Masa ditinggal, kan nggak lucu gitu kan. Nah, satu-satu ya paling ini ada tips. Sebenarnya tips ini udah banyak yang tahu, anak KMB banyak yang tahu. Nggak tahu ya. Tipsnya adalah ketika ada orang kesurupan adalah tempel ke tembok. Jadi Biar apa? nempel di tembok.
Karena setan itu masuk pasti dari belakang, dari punggungnya dari ini. Hmm. Nah, dan nggak mungkin dia yang dari kayak depan gitu masuk langsung dari depan gitu kan. Itu nggak kayak di film-film yang masuk dari depan. Nah, karena di depan kita ada body di situ, jadi ya tidak semua orang dalam artian bukan yang agama Buddha dong, kayak nggak mungkin masuknya ke depan, itu pasti dari belakang. Makanya setan tuh kagetin dulu, kayak kagetin, terus dia lari masuk. Jadi kalau ini harus tempel di tembok gitu. Tapi fun fact-nya lagi, temboknya tuh harus dalam artian jangan dab yang satu doang. Dalam artian harus double. Jadi ini tembok, terus sampingnya tuh tembok lagi, jangan yang satu doang gitu loh. Yang kayak cuma sekat doang. Ini kayak harus dua, karena setan tuh nggak bisa nembus kalau dua tembok. Kalau satu dia masih bisa tuh. Oh, berarti harus siku gitu ya kok? Dalam Atau artian kayak kalau rumah nih Mm-mm. dempet-dempetan, kan biasanya ada yang satu tembok, ada yang kayak temboknya dipisah, ada temboknya yang jadi satu. Biasanya Hmm. kayak di kontrak-kontrakan yang lumayan, ya kontrak-kontrakan Jakarta yang biasa-biasa aja kan, temboknya ya udah satu sekatnya. Mm-mm. Tapi kan kalau orang-orang yang gitu temboknya, kamar yang ini ada tembok, dua tembok, yang terus kamar yang ini ada dua tembok lagi. Jadi ya itu nggak bisa.